Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusran Amal Seputra dari kelompok ekonomi syariah kelompok 2. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen investasi yang telah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Salah satu materi yang teringat itu adalah mengenai tentang pasar modal. Tentunya kita berbicara tentang pasar modal syariah. Jadi pasar modal syariah itu secara simpel adalah kegiatan pasar modal yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Artinya, seluruh aktivitas yang ada di pasar modal syariah ini itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah diatur dalam Islam. Misalnya saja, seluruh transaksi dalam pasar modal syariah bebas daripada riba, perjudian, dan tentunya transaksi yang belum jelas bentuknya. Di Indonesia itu sendiri, teman-teman, pasar modal syariah ini termasuk bagian daripada industri keuangan syariah yang telah diatur oleh lembaga terkait, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan. Pasar modal syariah itu dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan bagi pengusaha yang ingin mengembangkan usahanya melalui penerbitan efek syariah. Bagi investor, pasar modal syariah dapat dijadikan sebagai sarana investasi efek syariah. Tentang investasi syariah ini, tidak perlu memandang siapa, dari mana, suku, ras, dan agama. Semua orang berhak, semua elemen bisa bergabung di dalam investasi syariah ini, khususnya pasar modal syariah ini. Tentunya kita bertanya-tanya, apa sih sebenarnya perbedaan daripada pasar modal konvensional dan pasar modal syariah? Sangat simpel, teman-teman. Perbedaannya itu ada pada perbedaan pada prinsip-prinsip yang dijalankan di dalamnya. Tentunya pasar modal syariah itu memperhatikan apa-apa yang telah dilarang di dalam Islam itu dijauhi, dan apa yang diperintahkan itu yang dilakukan dalam hal dalam hal transaksi yang dilakukan. Dalam pasar modal syariah tentunya ada lembaga yang berwenang untuk mengatur jalannya pasar modal syariah ini supaya sesuai dengan syariah. Salah satu lembaga yang berhubung dalam pasar modal syariah ini adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, atau biasa kita singkat dengan sebutan DSN MUI, yang telah menerbitkan beberapa fatwa. Salah satunya itu adalah fatwa nomor 32/DSN MUI tahun 2002 nomor 9 tentang mengatur tentang obligasi syariah. Selanjutnya, teman-teman, berbicara tentang pasar modal syariah, tentu ada instrumen dalam pasar modal syariah. Kita bertanya-tanya, instrumen apa saja yang termasuk dalam investasi syariah. Jadi instrumen yang terdapat dalam pasar modal syariah adalah efek syariah, di mana efek ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Kembali lagi, berikut ada beberapa prinsip, ada beberapa instrumen pasar modal syariah yang setidaknya perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu reksadana syariah, yang dimana jadi instrumen pasar modal syariah ini adalah reksadana syariah. Menurut OJK, reksadana syariah ini dijadikan sebagai salah satu wadah bagi Anda untuk bisa menghimpun dana yang nantinya kita akan kelola oleh manajer investasi. Dan yang nanti kita punya ini akan diinvestasikan ke dalam surat-surat berharga seperti saham atau obligasi, yang tentunya sesuai dengan prinsip Islam. Itu yang pertama tentang reksadana syariah. Lanjutnya yang kedua adalah saham syariah. Saham syariah ini adalah saham yang sama seperti saham konvensional lainnya, tetapi kembali lagi di dalam saham syariah ini adalah ada hal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islami. Dengan kata lain, pemilik saham merupakan pemilik perusahaan. Ada dua jenis saham syariah yang diakui pada dalam pasar modal syariah Indonesia, yaitu saham yang ditetapkan sebagai saham syariah oleh perusahaan publik dan saham yang memenuhi kriteria seleksi saham syariah. Mungkin itu bisa dimengerti. Selanjutnya yang ketiga yaitu obligasi syariah, atau biasa kita dengan istilah istilah sukuk. Obligasi syariah ini atau biasa kita kenal dengan sukuk ini merupakan surat berharga jangka panjang berdasarkan dengan prinsip syariah, yang dimana sukuk ini dikeluarkan oleh emiten
kepada pemegang sukuk yang mengharuskan emiten untuk apa? Untuk membayar pendapatannya berupa bagi hasil di setiap akhir periode. Itu simpelnya seperti itu, teman-teman. Selanjutnya itu ada yang namanya Exchange Traded Fund Syariah, atau biasa kita singkat dengan SGF Syariah, termasuk produk reksadana syariah yang berupa kontrak investasi kolektif yang unit pernyataannya diperdagangkan di bursa efek seperti perdagangan saham pada umumnya. ETF ini, teman-teman, ETF syariah ini adalah sekumpulan aset yang dipilih oleh manajer investasi dengan tujuan tertentu. Sebagai investor, kita berhak memperjualbelikan unit penyertaan ETF di bursa efek sehingga harganya dapat berubah selama jam perdagangan. Selanjutnya yang kelima, teman-teman, adalah efek bergaun aset syariah. Efek bergaun aset syariah ini atau biasa kita singkat dengan EBA yang termasuk sekuritas investasi dengan jaminan yang terbagi menjadi kontrak investasi kolektif. Yang dimana portofolio EBA ini terdiri atas aset keuangan berupa tagihan yang berasal dari surat berharga komersial, tagihan yang timbul dari di kemudian hari, jual beli kepemilikan aset, efek bersifat investasi, dan aset keuangan setara dengan prinsip-prinsip Islami. Lanjutnya yang keenamnya itu dana investasi real estate syariah. Nah, ini tentu juga tidak asing. IDX mendefinisikan bahwa dana investasi real estate atau disingkat DIR syariah sebagai sebuah wadah penghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk diinvestasikan pada aset real estate, aset yang berkaitan dengan real estate dan kas ataupun setara kas sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jadi tadi itu, teman-teman, ada 6 instrumen pasar modal syariah yang setidaknya kita ketahui. Apa tadi kita ulangi bersama? Yang pertama itu adalah reksadana syariah, yang kedua apa? Saham syariah, obligasi syariah atau sukuk, yang keempat exchange traded fund syariah atau ETF syariah, dan apa lagi? Efek bergaun syariah atau biasa kita singkat EBA, dan yang terakhir adalah dana investasi real estate syariah. Mungkin itu saja, teman-teman, karena kita terbatas oleh waktu. Setidaknya kita bisa kembali memahami materi yang telah kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Semoga video ini bisa bermanfaat khususnya bagi saya pembuat video ataupun teman-teman yang menonton. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.